Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Apakah semuanya dalam keadaan sehat? Ya, Ibu harap anak-anak semuanya ini dalam keadaan sehat dimanapun anak-anak ini berada. Baik anak-anak, karena kita mengetahui ya bahwa kita sedang berada di masa pandemi COVID-19. Dan di masa ini kita itu sangat terbatas dalam melakukan tatap muka. Oleh karena itu, materi serta pelajaran kali ini akan Ibu sampaikan secara digital, secara daring. Nah, meskipun kita tidak bisa bertatap muka secara langsung, Ibu harap anak-anak itu tetap semangat belajar serta memiliki motivasi yang tinggi untuk mempelajari materi yang akan Ibu sampaikan. Oke, sebelumnya Ibu ingin mengingatkan anak-anak untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dimanapun anak-anak berada, seperti menjaga jarak, kemudian memakai masker, dan mematuhi protokol kesehatan lainnya. Oke, lanjut ya anak-anak. Sebelumnya, Ibu akan mengingatkan anak-anak untuk mengisi presensi melalui link yang sudah Ibu sediakan. Dan untuk link presensi sendiri sudah Ibu share di grup. Jadi anak-anak bisa mengisi presensi secara mandiri melalui link yang sudah Ibu sediakan. Oke, sebelum membahas materi mengenai yang akan kita pelajari pada hari ini, Ibu ingin mereview sedikit materi yang sudah kita pelajari bersama di minggu kemarin. Nah, jadi masih ada yang ingat, minggu kemarin itu kita mempelajari materi apa? Ya, benar ya. Jadi minggu lalu kita sudah mempelajari materi mengenai kerjasama ekonomi internasional. Jadi, siapa yang masih ingat? Apa sih kerjasama ekonomi internasional itu? Baik, jadi akan Ibu review sedikit ya. Kerjasama ekonomi internasional itu suatu bentuk kerjasama yang menunjukkan hubungan antar negara dalam bidang ekonomi sebagai dasar kepentingan tertentu, misalnya bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi, kemudian peningkatan pertumbuhan ekonomi, peningkatan struktur kegiatan ekonomi nasional, serta tujuan-tujuan lainnya. Nah, kita sudah mempelajari bahwa kerjasama ekonomi internasional itu secara umum ada 3 jenis. Yang pertama ada kerjasama ekonomi bilateral, di mana kerjasama ini menyangkut 2 negara. Kemudian kerjasama ekonomi regional, di mana kerjasama ini tuh menyangkut kerjasama antar negara di suatu wilayah tertentu, misalnya ASEAN. Nah, kemudian yang ketiga itu ada kerjasama ekonomi multilateral atau internasional. Oke, melanjutkan dari materi sebelumnya. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas KD 3.9, yaitu mengenai perdagangan internasional. Untuk kompetensi dasar dari materi ini, yaitu nanti kita akan mempelajari dan menganalisis konsep dan kebijakan perdagangan internasional. Oke, jadi Ibu harap anak-anak ini memiliki motivasi yang tinggi serta siap ya untuk menerima materi yang akan kita pelajari bersama pada hari ini. Apakah anak-anak siap untuk belajar? Oke, siap ya. Nah, lanjut. Setelah mempelajari materi mengenai perdagangan internasional ini, Ibu harap anak-anak itu dapat memahami serta menjelaskan yang pertama, pengertian perdagangan internasional, kemudian yang kedua, faktor pendorong dan penghambat terjadinya perdagangan internasional, kemudian yang ketiga, manfaat perdagangan internasional, yang keempat, teori perdagangan internasional, serta yang terakhir, kebijakan dan dampak perdagangan internasional. Sebelumnya, ini ada beberapa gambar, dan anak-anak Ibu harap bisa memperhatikan agar mengerti maksud dari gambar-gambar yang akan Ibu sampaikan. Oke, diperhatikan ya anak-anak. Nah, pernahkah anak-anak ini melihat benda-benda ini di sekitar kalian? Pastinya anak-anak akan merasa familiar dengan gambar-gambar ini ya. Oke, yang pertama itu ada minuman. Nah, ini bermacam-macam. Ada Coca-Cola, Sprite, Fanta, dan sebagainya. Kemudian di gambar yang kedua ini ada laptop.
Nah, ini laptop Hewlett Pocket Pavilion. Kemudian yang ketiga ini ada mobil. Nah, yang gambar yang selanjutnya, perhatikan ya anak-anak, ada kamera Nikon. Oke, yang selanjutnya ini ada televisi Panasonic. Kemudian televisi LG. Nah, ini ada jenis produk skincare. Handphone. Oke, jadi benda-benda yang ada di sekitar kalian tadi, pernahkah sih anak-anak itu berpikir dari mana produk-produk itu berasal? Apakah dari Indonesia, apakah dari luar negeri, atau dari mana? Nah, jadi produk-produk yang sudah Ibu tampilkan tadi ternyata tidak semuanya berasal dari Indonesia. Misalnya nih, tadi ada laptop dengan merek Hewlett Packard, kemudian ada minuman Coca-Cola. Nah, itu dari mana sih? Oh, ternyata laptop dan minuman ini tuh berasal dari Amerika. Nah, kemudian ada handphone Samsung, LG, kemudian ada tadi produk skincare Nature Republic. Nah, itu dari mana sih? Nah, ternyata produk-produk itu tuh berasal dari Korea. Nah, terus ada lagi tadi produk yang selanjutnya. Nikon, kemudian tadi mobil, kemudian ada TV Panasonic. Nah, itu dari mana sih? Jadi produk-produk tadi itu berasal dari Jepang. Ya, jadi anak-anak, dari semua produk ini ternyata tidak semuanya itu berasal dari Indonesia. Terus kemudian, pernahkah anak-anak ini berpikir, gimana sih kok produk-produk yang dari luar negeri tadi itu bisa sampai di Indonesia, bisa diperjualbelikan di Indonesia? Oke, jawabannya karena adanya perdagangan internasional. Oke, ini kita akan mendalami lebih lanjut materi mengenai perdagangan internasional ini ya. Oke, jadi kenapa sih tadi produk-produk yang dari luar negeri tadi itu tuh bisa sampai ke Indonesia? Jadi jawabannya itu karena ada perdagangan internasional. Jadi apa sih yang dimaksud dengan perdagangan internasional itu? Jadi perdagangan internasional ini adalah perdagangan yang dilakukan antar negara, baik oleh individu, perusahaan, atau pemerintah suatu negara dengan negara lain, sesuai kesepakatan antar kedua pihak yang melakukan perdagangan. Jadi perdagangan internasional ini itu istilahnya gampang adalah jual beli, tapi skalanya internasional karena sudah melewati batas-batas antar negara. Lanjut. Nah, yang kedua, kenapa harus ada perdagangan internasional? Ada yang tahu kenapa? Oke, jadi kenapa ada perdagangan internasional ini? Karena adanya perdagangan internasional ini memberikan manfaat yang tentu saja menguntungkan bagi kedua belah negara yang melakukan perdagangan. Nah, manfaatnya apa aja sih? Yang pertama, itu ada menciptakan efisiensi dan spesialisasi. Jadi misalnya, Indonesia ini tuh unggul dalam produksi sawit. Nah, sedangkan Jepang itu tuh unggul dalam produksi elektronik. Nah, maka antara Indonesia dengan Jepang itu bisa melakukan perdagangan. Karena misalnya Indonesia itu memproduksi sawit sangat banyak, sehingga hasilnya itu bisa dijual ke Jepang misalnya, seperti itu. Jadi Indonesia itu akan memfokuskan diri pada produk-produk apa sih yang dapat diproduksi serta menguntungkan bagi Indonesia. Nah, yang kemudian yang kedua itu memungkinkan konsumsi yang lebih luas bagi penduduk. Nah, contohnya tadi, misalnya kita butuh HP merek Samsung, padahal merek Samsung itu diproduksi dari Jepang. Nah, dengan adanya perdagangan internasional ini,
orang Indonesia itu tuh bisa menggunakan produk dari luar negeri. Seperti itu. Dan yang ketiga itu ada sumber pemasukan kas negara. Jadi adanya perdagangan internasional ini selain untuk menciptakan efisiensi serta masyarakat bisa membeli produk-produk yang berasal dari luar negeri, ini tuh juga menambah penghasilan bagi negara. Nah, manfaat yang keempat itu ada mendorong semangat berprestasi dan bersaing. Kenapa sih kok perdagangan internasional itu bisa mendorong semangat berprestasi dan bersaing? Nah, jadi karena adanya perdagangan internasional ini, kita tuh bisa melihat teknologi serta pengembangan apa yang ada di luar negeri, sehingga ini tuh diharapkan bisa menumbuhkan motivasi serta semangat rakyat Indonesia untuk berprestasi serta bersaing dengan negara lain. Kemudian yang kelima itu menciptakan kerjasama dan persahabatan antar negara. Tentu saja negara yang dimaksud adalah negara-negara yang melakukan perdagangan internasional. Oke, yang selanjutnya, apa sih faktor yang mendorong atau mendasari munculnya perdagangan internasional? Yang pertama itu ada perbedaan sumber daya alam. Jadi, sumber daya alam di setiap negara itu tidak sama. Misalnya, Indonesia itu kaya akan sumber daya hasil laut. Kemudian, Filipina misalnya kaya akan sumber daya dari sektor pertanian. Nah, antara Indonesia dan Filipina itu bisa melakukan perdagangan karena tadi adanya perbedaan sumber daya alam yang dimana bisa jadi suatu sumber daya alam tertentu itu ada di negara A tapi tidak ada di negara B atau sebaliknya. Nah, kemudian yang kedua itu ada efisiensi biaya. Jadi tidak semua negara itu bisa memproduksi barang atau jasa yang mereka butuhkan itu secara efisien. Ada beberapa negara yang dia itu malah justru harus mengeluarkan biaya yang banyak apabila memproduksi sendiri barang-barang tertentu. Karena itu negara tersebut memilih untuk membeli dari negara lain. Seperti itu. Kemudian yang ketiga itu adanya teknologi. Jadi kita kan sudah memasuki era globalisasi di mana batas-batas antar negara itu tidak terlihat. Nah, adanya globalisasi ini membawa dampak terhadap kemajuan teknologi. Jadi ada negara-negara yang sudah memiliki teknologi tertentu, kemudian ada negara juga yang belum, seperti itu. Jadinya adanya kemajuan teknologi ini akan mendorong terjadinya perdagangan internasional. Nah, kemudian yang keempat, faktor keempat itu ada perbedaan kapasitas produksi. Nah, misalnya nih, Indonesia itu bisa memproduksi 1 juta ton beras, tapi negara lain tuh belum tentu bisa memproduksi seperti Indonesia. Oleh karena itu, antara Indonesia dengan negara lain melakukan perdagangan. Itu. Terus kemudian yang terakhir itu ada perbedaan selera. Jadi misalnya, ini itu selera antar negara, selera masyarakat antar negara itu tidak sama ya. Jadi berbeda, misalnya nih, Indonesia itu, orang Indonesia cenderung seleranya A, kemudian negara lain seleranya B. Nah, itu tuh adanya perbedaan selera itu akan mendorong terjadinya perdagangan internasional. Oke. Nah, setelah ada faktor pendorong, kita juga mesti tahu kontranya. Ada faktor penghambat. Jadi apa saja yang menghambat adanya perdagangan internasional? Yang pertama itu perbedaan mata uang. Nah, perbedaan mata uang ini seringkali menjadi hambatan terjadinya perdagangan internasional. Misalnya di Indonesia itu kan mata uang yang berlaku rupiah, sedangkan untuk perdagangan internasional itu mata uang yang berlaku adalah dolar. Oleh karena itu, adanya perbedaan tadi itu mengharuskan mata uang Indonesia untuk menyesuaikan dengan mata uang yang berlaku secara internasional. Nah, kemudian yang kedua itu rendahnya kualitas sumber daya manusia. Ini juga bisa menjadi salah satu faktor penghambat terjadinya perdagangan internasional. Kemudian faktor yang ketiga itu tidak amannya suatu negara. Misalnya, suatu negara itu sedang mengalami konflik atau sedang perang. Nah, ini akan menghambat jual beli atau adanya perdagangan internasional di negara tersebut. Kemudian yang keempat itu tidak stabilnya kurs mata uang asing. Jadi seperti yang kita ketahui, mata uang yang berlaku dalam perdagangan internasional itu umumnya adalah dolar. Nah, tapi nilai tukar antara mata uang negara, misalnya mata uang Indonesia yaitu rupiah dengan dolar itu tidak selalu sama dan itu
cenderung fluktuatif, tidak stabil. Nah, ketidakstabilan kurs mata uang ini akan menjadi penghambat dan tantangan tersendiri bagi perdagangan internasional. Nah, kemudian yang terakhir itu adanya kebijakan perdagangan yang diterapkan oleh suatu negara. Nah, kebijakannya ini macam-macam, nanti kita akan mempelajari di slide selanjutnya. Oke. Lanjut ya anak-anak. Jadi, bentuk-bentuk perdagangan internasional ini umumnya ada 3. Yang pertama, perdagangan bilateral. Nah, seperti namanya, bilateral itu perdagangan antar 2 negara saja. Jadi, perdagangan bilateral ini hanya menyangkut 2 negara, misalnya antara perdagangan antara Malaysia dengan Indonesia. Yang terlibat dalam hal ini hanyalah 2 negara itu. Nah, kemudian yang jenis atau bentuk perdagangan kedua yaitu perdagangan regional. Nah, perdagangan regional ini itu hanya menyangkut suatu wilayah tertentu, misalnya perdagangan antar negara-negara di wilayah ASEAN, kemudian perdagangan antar wilayah negara di Eropa Timur, seperti itu. Jadi hanya menyangkut suatu wilayah-wilayah tertentu. Dan yang ketiga itu ada perdagangan multilateral. Nah, seperti namanya, perdagangan multilateral ini itu menyangkut tidak hanya 2 atau 3 negara, bisa banyak negara. Itu. Dan lingkup dari perdagangan multilateral ini lebih luas dibandingkan 2 jenis perdagangan yang sebelumnya. Oke. Lanjut ya anak-anak. Jadi, dari apa yang Ibu sampaikan tadi, kalau misalnya anak-anak itu ada kebingungan atau tidak paham mengenai suatu topik tertentu, nah silakan anak-anak boleh untuk mencatat, kemudian nanti disampaikan atau ditanyakan ke Ibu, dan kita bisa melakukan diskusi bersama. Itu ya anak-anak. Oke, yang selanjutnya, materi yang selanjutnya ini ada kebijakan perdagangan internasional. Nah, tadi, kebijakan dari perdagangan internasional ini itu bisa memiliki manfaat positif, tapi bisa juga memiliki manfaat negatif. Dan kebijakan perdagangan internasional itu tidak sama ya di setiap negara. Ada satu negara tertentu itu yang hanya menerapkan kebijakan A, tapi negara lain bisa saja menerapkan kebijakan B, dan itu tidak sama ya di setiap negara. Oke, selanjutnya kita akan mempelajari macam-macam kebijakan perdagangan internasional. Jadi secara umum itu ada 5 kebijakan perdagangan internasional. Yang pertama itu ada tarif, kemudian yang kedua kuota, yang ketiga itu kebijakan subsidi, kemudian keempat kebijakan politik dumping, dan yang terakhir itu kebijakan embargo. Nah, tapi di luar 5 kebijakan ini itu masih banyak kebijakan-kebijakan yang lainnya. Oke. Lanjut ya anak-anak. Kita akan mempelajari kebijakan perdagangan internasional yang pertama, yaitu kebijakan tarif. Nah, anak-anak itu sering nggak sih mendengar adanya bea impor, kemudian bea ekspor. Nah, kalau anak-anak sering mendengar itu adalah salah satu penerapan kebijakan tarif. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan kebijakan tarif? Kebijakan tarif ini adalah pembebanan pajak atau custom duties terhadap barang-barang yang melewati batas-batas kenegaraan. Nah, jenis-jenisnya itu ada banyak, misalnya ada bea ekspor, kemudian bea transit, bea impor, uang jaminan impor, dan bentuk-bentuk yang lainnya. Jadi, Ibu akan menjelaskan mengenai bea ekspor. Seperti namanya, bea ekspor ini adalah suatu tarif atau biaya yang dikenakan atas barang-barang yang diekspor atau barang-barang yang dijual melewati batas negara. Nah, yang kedua itu ada bea transit. Kita sering ya mendengar kata transit. Pak, transit itu apa sih artinya? Transit itu bisa dikatakan singgah sebentar gitu. Jadi misalnya nih, misalnya ada produk Indonesia, misalnya produk tekstil, itu mau dijual ke Eropa. Nah, tapi untuk sebelum ke Eropa, itu produk ekspornya tadi itu transit dulu, misalnya di India. Nah, ternyata di India dikenakan namanya biaya transit. Jadi itu tuh biaya yang dikenakan atas produk yang transit atau produk yang istilahnya melewati suatu negara tertentu, tapi
tetapi hanya bertujuan untuk singgah sebentar, bukan untuk tujuan akhirnya di situ. Nah, kemudian yang ketiga itu ada bea impor. Bea impor ini adalah biaya atau pajak yang dikenakan atas barang-barang yang diimpor dari luar negeri. Jadi misalnya ada barang dari Amerika. Nah, itu tuh ketika mau masukkan suatu negara, misalnya ke Indonesia, itu tuh ada dikenakan tarif. Nah, dari pengenaan tarif tadi itu menyebabkan harga dari barang impor tadi itu lebih tinggi karena tadi ya ada pembebanan pajaknya. Yang selanjutnya itu ada uang jaminan impor. Nah, itu uang jaminan atas barang-barang yang didatangkan dari luar negeri. Kemudian kita akan mempelajari kebijakan kedua, yaitu subsidi. Nah, jadi subsidi ini adalah pemberian bantuan pemerintah untuk produsen lokal. Dan biasanya bertujuan agar produsen lokal itu bisa meningkatkan kapasitas produksinya atau untuk membantu produsen lokal itu agar dapat bersaing dengan produk-produk dari luar negeri. Nah, contoh dari kebijakan subsidi ekspor ini misalnya pemberian dana bantuan langsung ekspor dari pemerintah kepada produsen-produsen yang dia melakukan ekspor ke luar negeri. Kemudian ada pinjaman dengan bunga yang rendah, kemudian ada keringanan pajak, dan ada juga yang berbentuk subsidi iklan agar produsen lokal itu mampu mengiklankan produknya di negara lain. Nah, yang selanjutnya itu ada kebijakan politik dumping. Jadi politik dumping ini adalah suatu politik dagang yang menetapkan harga jual di luar negeri lebih rendah daripada harga normal. Jadi misalnya suatu barang itu di luar negeri harganya 1 juta, tapi ketika barang itu dijual di negara lain bisa saja harganya lebih rendah. Nah, penyebab adanya lebih rendahnya harga itu karena adanya kebijakan politik dumping. Jadi politik dumping ini tujuannya itu supaya barang itu tuh bisa bersaing di pasaran internasional. Gitu. Nah, contoh dari politik dumping ini, misalnya pada produk Tiongkok, yaitu produk HP merek Xiaomi, itu dijual lebih rendah daripada harga aslinya. Gitu. Oh iya, tadi ada satu kebijakan yang belum kita bahas, yaitu kebijakan kuota. Nah, kebijakan kuota ini adalah kebijakan di mana kebijakan ini tuh membatasi banyaknya unit yang dapat diimpor atau juga dapat diekspor. Nah, tujuannya itu supaya membatasi jumlah barang tersebut itu ada di pasaran suatu negara serta menaikkan harga produknya. Jadi kebijakan kuota ini tuh pembatasan jumlah yang dapat diimpor oleh suatu negara. Biasanya tujuannya itu untuk melindungi produsen lokal supaya dia itu mampu bersaing serta suatu negara itu tidak mengalami ketergantungan terhadap produk-produk luar negeri. Oke, lanjut ya di kebijakan terakhir yaitu embargo. Nah, ini itu suatu kebijakan tapi bisa juga disebut sebagai sanksi politik dan ekonomi yang diterapkan oleh suatu negara. Jadi apa ya yang dimaksud dengan embargo? Embargo ini adalah bentuk dari larangan perdagangan dari suatu negara yang berkaitan dengan kegiatan ekspor dan impor pada produk tertentu. Nah, jadi ketika suatu negara itu diembargo, maka barang-barang dari negara itu tuh tidak bisa diperjualbelikan secara bebas. Nah, embargo ini tuh pernah terjadi ya di dunia. Itu sering sekali kita mendengar bahwa Iran itu terkena sanksi embargo dari Amerika Serikat. Nah, jadi Iran dan Amerika Serikat ini tuh Amerika Serikat itu memberikan sanksi politik dan ekonomi kepada Iran sejak tahun 1980, di mana produk dari Iran yaitu minyak itu tuh tidak dapat masuk atau tidak dapat diperjualbelikan di negara-negara tertentu termasuk di Amerika. Seperti itu. Oke. Dari kelima kebijakan yang sudah kita bahas tadi, kira-kira apakah anak-anak itu masih bingung atau ada yang ingin ditanyakan mengenai kebijakan perdagangan internasional? Oke, jadi ketika nanti anak-anak belum paham atau bingung, diharapkan anak-anak itu bisa mencatat pertanyaannya, kemudian nanti didiskusikan bersama ya anak-anak. Oke.
Nah, selanjutnya, dari materi yang sudah kita bahas ini, apakah anak-anak itu bisa menyimpulkan apa saja yang sudah kita pelajari dari materi hari ini? Oke, jadi kita tadi sudah belajar banyak ya mengenai pengertian perdagangan internasional, kemudian faktor pendorongnya, faktor penghambat, kemudian ada juga berbagai kebijakan dari perdagangan internasional. Nah, apakah dari anak-anak itu bisa menyimpulkan materi apa yang sudah kita pelajari dari hari ini? Oke, jadi akan Ibu bantu simpulkan ya anak-anak. Jadi kita tadi itu sudah mempelajari KD 3.9 mengenai menganalisis konsep dan kebijakan perdagangan internasional. Di materi tadi kita sudah mempelajari pengertian perdagangan internasional. Jadi perdagangan internasional itu adalah suatu bentuk kerjasama ekonomi dalam bentuknya perdagangan yang terjadi antar negara. Jadi perdagangan internasional itu secara gampangnya itu jual beli antara negara satu dengan negara yang lain. Itu. Kemudian kita tadi sudah mempelajari faktor pendorong serta faktor penghambat dari perdagangan internasional. Untuk faktor pendorongnya sendiri, tadi itu ada perbedaan sumber daya alam, kemudian adanya kemajuan teknologi, terus perbedaan selera, kemudian ada perbedaan kebutuhan dari suatu negara dengan negara yang lain. Nah, kemudian untuk faktor penghambatnya sendiri, itu tadi ada banyak. Salah satunya adalah misalnya perbedaan kurs mata uang, kemudian tidak stabilnya nilai tukar mata uang antara satu negara dengan negara yang lain. Kemudian tadi ada tidak amannya suatu negara, misalnya ketika suatu negara itu melakukan perang. Kemudian ada faktor penghambat lain yaitu kebijakan yang ditetapkan oleh suatu negara, seperti itu. Nah, kemudian kita tadi sudah mempelajari juga mengenai kebijakan perdagangan internasional. Jadi kebijakan perdagangan internasional ini ada bermacam-macam. Tadi mulai dari tarif, kemudian kuota, kemudian kebijakan subsidi, kemudian ada politik dumping, dan yang terakhir tadi embargo. Nah, di luar yang kita pelajari tadi, Ibu harap anak-anak itu bisa menggali ilmu serta informasi lain, baik dari sumber internet, buku, maupun sumber-sumber lain yang terpercaya. Jadi, Ibu harap wawasan anak-anak itu tidak hanya sebatas apa yang Ibu sampaikan, tetapi anak-anak itu bisa mengembangkan wawasan serta mengkonstruksi pengetahuan anak-anak sendiri dari sumber-sumber lain yang ada di sekitar anak-anak. Seperti itu ya anak-anak. Oke, jadi setelah kita mempelajari materi hari ini, Ibu akan melakukan evaluasi. Nah, evaluasinya itu berbentuk kuis. Jadi ini adalah kuis mandiri, nanti anak-anak silahkan mengakses secara mandiri di smartphone anak-anak di quizzes.com dan kemudian anak-anak itu memasukkan kode 231659. Nah, di soal nanti itu ada 10 soal dan itu semua itu mencakup apa yang sudah kita bahas pada hari ini. Nah, untuk kuisnya akan Ibu buka sampai nanti sore. Jadi, anak-anak bisa mengakses kuis ini setelah pelajaran ini selesai, anak-anak bisa langsung mengakses. Seperti itu ya. Dan Ibu harap itu dikerjakan secara sungguh-sungguh untuk mengetahui seberapa besar pemahaman anak-anak. Oke, kita sudah mempelajari materi hari ini. Dan Ibu ingatkan kembali supaya anak-anak itu mengisi presensi ya, jangan lupa. Karena presensi ini sebagai bukti partisipasi anak-anak dalam pembelajaran. Nah, untuk linknya Ibu ulangi lagi di bit.ly /presensi 11 IPS 1. Oke. Demikian anak-anak, materi yang dapat Ibu sampaikan, Ibu harap anak-anak itu paham serta mampu mengembangkan sendiri materi-materi di luar yang sudah Ibu sampaikan. Oke anak-anak, untuk minggu depan kita akan mempelajari KD 4.0 ya. Jadi
Ibu harap anak-anak sudah bersiap untuk materi minggu depan. Oke, sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Bu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.